Saya JJ Rizal. Eh, Kalau ditanya seberapa Betawinya atau Betawi asli atau bukan, buat saya nggak ada orang Betawi yang asli gitu. Orang Betawi itu yang paling menarik justru adalah percampurannya, pertemuannya. Proses menjadi orang Betawi itu adalah proses percampuran aneka macam unsur etnis dan bangsa dan kemudian membentuk kelompok masyarakat yang disebut sebagai Betawi. Kalau kita misalnya nengok ya kesenian Betawi, kita akan melihat percampuran yang begitu kompleks ya. Ya misalnya yang paling sederhana kita bisa melihat seni kulinernya. Orang Betawi katanya identik dengan Islam. Waktu Lebaran di meja makannya hampir nggak ada makanan Arab. Korma baru dikenal ketika Muhammadiyah itu mulai berkembang di Jakarta setelah tahun 20-an. Iklan-iklan mulai muncul. Tapi mayoritas di meja makannya itu berasal dari makanan-makanan orang Eropa dan makanan-makanan orang Cina. Makanan orang Eropa yang muncul waktu Natal. Makanan orang Cina yang muncul waktu Xinjia atau Imlek. Itu di meja makan Lebaran yang identik sama Islam. Ada nastar. Itu kan kue Belanda saat Natal, namanya ananastar aslinya dalam bahasa Belanda. Ada kastengel. Di sini disebutnya kue keju. Ya kan? Kemudian ada makanan Cina aneka manisan. Itu berasal dari Imlek, Xinjia gitu. Nah, jadi makan lagi semur, ya kan? Kecapnya dari orang Tionghoa, kebonya dari peradaban pra-Islam. Di semur ya satu. Makannya pakai ketupat masakan agraris gitu. Itu kan percampuran segala macam unsur dari berbagai macam periode. Contoh berikutnya adalah orang Betawi dalam siklus hidupnya itu ada tiga etapa yang terpenting. Pertama nyunatin, kedua ngawinin, ketiga kematian. Yang terpenting di antara tiga itu yang nomor 2, perkawinan. Coba lihat orang Betawi itu kawin ya, seni berpakaiannya itu. Yang perempuan dandan besar cara pengantin Cina, yang laki-laki dandan besar cara pengantin haji, identik dengan Arab. Pakai jubah, pakai turbus, perahu kapal kolek gitu, persis kayak pengantin-pengantin di dunia 1001 malam gitu. Sementara yang perempuan dandan besar cara pengantin Cina pakai siangko gitu, yang tirai-tirai kalau ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Nah, terus yang pengantin laki waktu ngelamar itu pakai jas, ya, pakaian Eropa. Dalamnya pakai kemeja, biasanya ero putih. Bawahnya pakai kain sarung. Tapi alas kakinya pantopel. Di atasnya pakai kopiah. Coba itu percampuran segala macam. Nah, itulah yang saya katakan orang Betawi kalau dikatakan asli itu problematis gitu. Susah gitu. Dia justru kebudayaan yang diproduksi oleh pertemuan yang memungkinkan percampuran, dan justru karena pertemuan itu yang membuat saya bangga jadi orang Betawi. Saya senang jadi orang Betawi karena unik. Pertemuan itu membuat kita unik dan kuat karena kompleks. Ya kalau kita berpulang pada penelitian arkeologi pada tahun 1970-an di masa Bang Ali Sadikin jadi gubernur, itu kan banyak ekskavasi di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung ya. Dan ada penemuan-penemuan arkeologis yang bisa menggambarkan bahwa 3000 tahun sebelum Masehi itu ada kehidupan di sepanjang daerah aliran Ciliwung itu. Ditemukan di situs Kelapa II, ditemukan di Condet, ditemukan di Buni. Itu situs-situs purba yang menandakan kehidupan, bahkan ada situs yang sifatnya perbengkelan. Lalu
ini situs-situs menunjukkan mereka yang hidup di daerah aliran Ciliwung ini siapa? Kan mereka manusia. Itu di kawasan yang sekarang kita sebut sebagai Jakarta. Pertanyaannya itu siapa? Orang Betawi bukan. Buat saya mereka leluhur saya, leluhur orang Betawi. Ya kan? Kemudian ada prasasti yang tua ditemukan di daerah Tugu abad ke-5. Itu kan Jakarta Utara. Itu leluhur orang Betawi bukan? Saya menganggapnya iya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin orang Betawi, itulah evolusi awal, berita-berita paling awal tentang Jakarta dan otomatis tentang orang Betawi ya. Tapi kemudian kita dapat informasi lagi kan bahwa ada peta tua yang namanya peta Ciela ditemukan oleh K.F. Hole dan menjelaskan ada bandar-bandar di Jawa yang sangat besar. Salah satu bandarnya namanya Kalapa. Letaknya itu ya di Jakarta hari ini. Siapa yang mendirikan bandar ini? Apakah mereka yang dulu tinggal di Ciliwung? Di sepanjang daerah aliran Ciliwung yang ditemukan eskavasi berkembang mereka dan kemudian bisa membuat struktur sosial, ya, ekonomi dan terkoneksi secara mondial membangun sebuah kota bandar, ya kan? Nah, buat saya Kalapa ini adalah kota bandarnya orang Betawi gitu, ya. Tapi kemudian berita-berita Portugis menyandangkan ini dengan kerajaan Sunda sehingga namanya Sunda Kelapa, seolah-olah menjadi bagian kerajaan Sunda. Ya nggak masalah juga karena masih ada Kalapanya begitu loh, ya kan. Dan kemudian berkembang, itu yang saya bilang pertemuan, berkembang ketemu dengan Fatahila, kemudian Fatahila membuat kota Jayakarta, Kalapa diganti namanya, kemudian Jayakarta itu ditaklukkan oleh Kun, VOC dan diganti menjadi Batavia, dan kemudian sebagai kota bandar yang awalnya sudah kedatangan berbagai macam orang sebelum Kun membuat kota benteng, sekarang lebih banyak orang lagi yang didatangkan karena dia ingin membangun sebuah kota tapi nggak punya orang kan, jadi didatangkanlah dari mana-mana, dari Bugis, dari Bali, dari Jawa, dari Melayu. Dan kemudian kita lihat nama-nama tempat di Jakarta, ada Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Bali sampai ada 3 begitu ya. Itu menandakan di Jakarta dulu orang-orang itu bertempat gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah Kampung Bali itu hanya dihuni oleh orang Bali? Apakah Kampung Melayu hanya dihuni oleh orang Melayu? Apakah Kampung Jawa hanya dihuni oleh orang Jawa? Ya kan? Apakah Kampung Bandan hanya dihuni oleh orang Banda gitu? Kan tidak. Nah, riset paling baru menarik menurut saya menemukan bahwa perkawinan antar etnik di kampung-kampung yang dibayangkan oleh VOC itu merupakan kantong-kantong yang terpisah, itu justru banyak terjadi. Nah, itulah yang membuat sensus tahun 1930, Poksteling tahun 30, ada 80.000 orang yang nggak bisa didefinisikan sebagai orang Jawa, orang Melayu, orang Bali, atau orang Tionghoa. Mereka campuran segala macam gitu dan mengembangkan satu bahasa baru gitu ya, bahasa Melayu yang berbeda dengan dunia Melayu. Berbeda dengan Melayu yang berkembang di Surabaya, Melayu pasar yang berkembang di Semarang gitu. Itu berbeda gitu ya. Lalu mereka ini siapa? Mereka disebutlah kemudian Batavian. Yang sebenarnya mereka adalah orang Betawi evolusi kedua yang merupakan percampuran antar etnik. Karena apa? Antar kampung itu orang kampung Melayu ngelihat anak kampung Jawa, oh cakep juga nih, jatuh cinta. Pasen stelsel, weekend stelsel, aturan segregasi yang ditetapkan ya nggak bisa jalan. Cinta kan nggak ada yang bisa memisahkan. Mereka cari cara, akhirnya kawin mawin itu banyak, itu yang membuat orang Betawi evolusi kedua. Dan ini makin besar di tahun 1950
50 ketika pengakuan kedaulatan dan ibu kota kembali dari Jogja ke Jakarta. Urbanisasi membesar dan tahun 1970 semakin besar lagi. Berkawin-mawin banyak dan kemudian mereka menjadi kelompok etnik, dengan kelompok etnik, kelompok bangsa dan kelompok bangsa berkawin-mawin tinggal di Jakarta dan itu membentuk gelombang ketiga orang Betawi. Jadi bergelombang-gelombang dan kita sekali lagi menemukan dasar bahwa orang Betawi itu menjadi unik, menjadi istimewa karena pertemuan-pertemuan. Itu yang membuat kita rumit mengatakan Betawi asli atau bukan. Dia produk percampuran, produk pertemuan. Saya pikir justru bukan hilang ya, dia mengalami evolusi dan evolusi itu dilakukan untuk survive, untuk bertahan, ya kan? Kalau kita mau bicara misalnya kesenian Betawi gitu, berapa lenong itu berapa tidak bertahannya, ya. Pada suatu masa lenong itu surut di tahun 1990-an. Setelah Bang Ali sukses di tahun 70-an mengangkat seniman-seniman lenong dan melahirkan tokoh-tokoh besar lenong, Bokir, Ponori, kemudian ada Mandra dan kawan-kawannya begitu di tahun 1970-an ya. Kemudian ketika Bang Ali nggak ada, itu kesenian Betawi kan surut ya. Tapi lenong berkembang menjadi jenis baru, misalnya lenong rumpi gitu. Ya kan? Nah, saya melihatnya bukannya keseniannya tersingkir, terpinggirkan, tapi dia tetap eksis, tapi dia berevolusi gitu untuk survive gitu. Begitu juga kesenian yang lain, misalnya Tanjidor, untuk bisa bertahan dia kawin dengan orkes, jadi Jikres, Tanji Orkes, ya. Kemudian kawin lagi Jinong, Tanji Lenong begitu. Nah, jadi dia bisa melakukan perkawinan, pertemuan begitu untuk bisa bertahan begitu ya. Dan bahasa ya. Bahasa Indonesia itu tidak berkembang sebagai lingua franca. Sementara bahasa-bahasa etnik di seluruh Indonesia itu mengalami krisis ya. Kekurangan penutur, sebaliknya dengan bahasa Betawi. Bahasa Melayu Betawi dialek Jakarta itu justru berkembang menjadi lingua franca. Semua orang di Indonesia pasti berlu gue. Pasti ngomongnya pakai si dongke. Apa sih? Iya dong. Apa kek? Gitu. Ngomongnya pasti pakai begitu. Di mana-mana. Nggak mungkin aku, kamu gitu. Enggak. Nah itu jadi bahasa kayak Binyamin lagunya itu. Itu bahasa Betawi itu. Tapi pendengarnya bukan hanya orang Betawi, bukan hanya orang Jakarta, tapi dia menjadi ikon seni populer ya, kebudayaan pop paling legendaris sepanjang 1970 sampai hari ini setelah Bang Ben-nya meninggal. Jadi buat saya kesenian Betawi itu nggak ada matinya, ya. Kenapa dia nggak ada matinya? Karena dia punya kekuatan untuk survive. Karena terbiasa melakukan pertemuan-pertemuan, percampuran-percampuran. Itu yang membuat kebudayaan yang begitu inklusif terbuka. Itu bukan lemah, justru dia kuat. Nah itu ciri khas kebudayaan Betawi. Dia terbuka, dia lentur. Seperti Binyamin. Semua yang disentuh jadi Betawi. Lagu seriosa dinyanyiin Binyamin jadi Betawi. Jazz dinyanyiin Betawi jadi Betawi. Rock jadi Betawi. Blues jadi Betawi. Itulah Betawi. Dia inklusif, dia terbuka. Dan kemudian dia mengelolanya, tapi nggak janji jadinya akan kayak apa. Sebenarnya kekeliruan kita memandang seolah-olah
kacamata kita untuk memandang kesenian itu adalah kacamata Jawa. Di dalam kebudayaan Jawa ada kesenian yang agung, ya, adiluhung begitu ya, agung. Ada kesenian yang tidak adiluhung dan agung. Nah, jadi kita melihat kesenian itu dalam perspektif Jawa itu seolah-olah tuh ondel-ondel adalah kesenian adiluhung, kesenian agung gitu ya. Dia itu kesenian rakyat. Kalau baca bukunya Viso, ya Viso, Javan Sepertonteningen judulnya. Ya. Dia ada satu bagian yang menjelaskan tentang street art, kesenian jalanan. Dan ondel-ondel ini salah satunya, dia dibentuk oleh satu praktik berkebudayaan orang kecil. Dan itu kesenian ondel-ondel itu produk dari perjalanan kebudayaan itu menelusuri ruang geografi di Jawa. Ya, dan pertemuan-temuannya dengan kebudayaan yang lain. Jadi ondel-ondel itu di Jakarta namanya ondel-ondel, tapi di kebudayaan Sunda namanya bedawangan, sama raksasa. Di Bali namanya barongan. Jadi itu kebudayaan yang ada di ruang kebudayaan orang Jawa, tapi dia diinterpretasikan dan diberi nama baru di masing-masing wilayah. Jadi karena dia berkembang di geografi dan merupakan kesenian rakyat, dia itu memang sifatnya mengamen. Karena dia apa? Dia bergerak, moving gitu. Dan tradisinya ondel-ondel itu diterima sebagai kesenian yang kemudian juga dianggap dia memiliki kekuatan kesakralan justru ketika dia bergerak. Ketika dia bergerak mengelilingi kampung, gerak itu dianggap gerak penyucian terhadap kampung. Jadi kita akan banyak menemukan informasi bahwa ketika ada wabah besar ya, ada kriminalitas yang menaik, itu ondel-ondel itu diundang untuk keliling keluar masuk kampung gitu. Jadi menurut saya bukannya degradasi, justru ondel-ondel yang sekarang mengamen dan muncul lagi itu sebenarnya ya oke, dia mengalami pengurangan-pengurangan ya dalam bentuk performance-nya. Tapi yang harus kita ingat adalah dia tidak kehilangan akar tradisinya sebagai street art gitu, kesenian jalanan yang disebutkan oleh Viso. Dasarnya memang dia kesenian jalanan dan dasarnya memang dia mengamen, dasarnya dia bergerak dari satu ruang ke ruang yang lain begitu. Jadi menurut saya bukan degradasi. Justru dia sedang berusaha menemukan kembali tradisinya yang azali, yang sejati. Ya dia memang bergerak di bentang kota begitu. Justru menurut saya orang yang bilang ondel-ondel itu rendah karena dia mengamen, itu orang-orang yang gak memahami sejarah ondel-ondel, tradisinya ondel-ondel. Dulu pernah ada wali kota yang keberatan dan melarang, ya namanya wali kota Sudiro di tahun 1950-an pertengahan. Dia melarang kesenian yang dianggap mengamen karena dianggap merendahkan. Ya Pak Diro ini kan orang Jawa, jadi pemandangnya dengan cara kesenian Jawa adiluhung gitu. Oh ini nggak bisa kesenian diperlakukan kayak gini. Akhirnya dilarang. Apa akibatnya? Mati semua. Mati semua kesenian Betawi itu dari Tanjidor, ondel-ondel, lenong itu mati semua. Baru hidup lagi nunggu Bang Ali Sadikin jadi gubernur, bayangin coba. Nah sekarang setelah Bang Ali-nya pergi, kesenian Betawi kan otomatis tidak diurus sebenarnya. Ondel-ondel itu satu-satunya kesenian Betawi yang bertahan tanpa uluran tangan siapapun. Dia bertambah besar, ada hadir di mana-mana begitu. Dia survive. Dan menurut saya ondel-ondel itu yang mengingatkan kita kembali justru ada kesenian kebudayaan Betawi yang bisa bertahan panjang tanpa bantuan siapapun, tapi ketika dia bertahan, dia dianggap merendahkan. Itu ironi buat saya.
Saya pikir respon anak muda itu justru salah satu yang buat saya ya, membuat kebudayaan Betawi itu kerasa inklusivitasnya. Kasus Hari The Pretes dengan Lenong Rumpi itu kan aktivitas pemuda ya. Nah, ya menurut saya, bagaimana MTV mengangkat Bajai di samping ondel-ondel, itu kan anak muda menurut saya. Bagaimana seorang Benyamin itu memiliki basis fans yang paling besar itu di anak muda. Anak muda itu tidak pernah membayangkan mereka sedang berkampanye kebudayaan Betawi. Tapi siapapun mau memahami apa itu kebudayaan Betawi dan orang Betawi, salah satu jalannya ya dengar lagu Benyamin. Jadi buat saya, fans klub Benyamin yang besar itu mesin kebudayaan yang mengkampanyekan kesenian, tradisi orang Betawi. Jadi bagaimana anak muda itu menemukan pada bahasa Betawi itu sifat egaliter, demokratis, fleksibilitas begitu, yang membuat itu menjadi bahasa pergaulan, dikembangkan menjadi macam-macam gaya bahasa anak Jaksel, gaya bahasa anak Citayam. Buat saya nggak masalah, tapi basisnya adalah kita bisa lihat bagaimana fleksibilitasnya bahasa Betawi yang bisa kemudian menjadi basis bahasa-bahasa pergaulan yang unik-unik menurut saya gitu. Itu buat saya hormat, respect buat generasi baru karena mereka mungkin nggak ngerti bahwa mereka sedang melakukan kerja kebudayaan mengkampanyekan tradisi Betawi.